Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Ya, di video kali ini saya coba akan membahas menentukan pH larutan penyangga basa ya. Apa sih larutan penyangga basa? Jadi larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dengan garam ya, garam yang bersifat asam ya, garam yang bersifat asam. Jadi kalau kita lihat di soal ini, basa lemahnya NH3, kemudian di sini ada HCl. Jadi basa ditambah HCl itu asam ya. Basa ditambah asam akan menjadi garam yang bersifat sesuai dengan yang kuatnya. Karena yang kuatnya asam yaitu HCl, maka garamnya bersifat asam. Tapi larutan penyangganya nanti bersifat basa ya. Kenapa? Karena yang lemahnya adalah basa, gitu ya. Nah, biasanya menentukan pH-nya itu menggunakan bentuk logaritma gitu ya. Nah, ini nanti sekarang kita akan belajar bagaimana pH-nya kalau tidak dinyatakan dalam bentuk logaritma, tapi dinyatakan dalam bentuk angka yang berupa bilangan desimal gitu ya. Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum dibahas, silakan kalian subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita mulai pembahasannya. NH3 dicampurkan dengan HCl. Kita buat reaksinya terlebih dahulu. NH3 ditambah dengan HCl. Nah, ini nanti NH3 bergabung dengan H+ pada HCl ya. Kemudian ini Cl min. Nah, nanti NH3 bergabung dengan H+ akan menjadi NH4, kemudian digabung lagi dengan Cl ya, akan jadi NH4Cl nantinya. Ini akan menjadi NH4Cl. Nah, NH4Cl-nya sebagai garamnya ya. Ini garam bersifat asam ya, karena yang kuatnya adalah asam HCl. Nah, kemudian kita buat mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Apa yang harus ditulis di mula-mula yaitu molnya. Mol NH3 tinggal kalian kalikan molaritas kali volume. Molaritasnya 0,3, volumenya 20 ml. 0,3 kali 20 itu 6 ya. 6 milimol. Kenapa milimol? Karena satuannya mililiter ya, satuan volumenya. Kemudian HCl kalikan molaritas dengan volumenya 0,1 dikali 40, jadi 4 ya, 4 milimol. Karena larutan lemahnya yaitu NH3 itu lebih banyak daripada larutan kuatnya HCl, tandanya lebih banyak itu molnya lebih besar gitu ya. Maka ini pasti yang habis adalah yang kuatnya ya, ya. Atau boleh kalian bandingkan mol dengan koefisien reaksinya ya. Mol NH3 6, koefisien reaksinya 1. Mol HCl 4, koefisien reaksinya 1. 6/1 dengan 4/1, yang paling kecil adalah 4/1. Maka itu yang kita sebut sebagai reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatasnya adalah 4/1 ya, yaitu HCl ya. Reaksi pembatasnya HCl. Kenapa? Karena 4/1 lebih kecil dari 6/1 gitu ya. Jadi ini reaksi pembatasnya HCl, artinya HCl habis bereaksi. Supaya habis bereaksi bagaimana? Ya berarti ini harus dikurangi 4 milimol ya, 4 milimol maksudnya. 4 milimol. Kemudian koefisien NH3 dengan HCl sama-sama 1, sama ini juga dikurangi 4 milimol. Kemudian yang di kanan itu bertambah ya, bertambah koefisien NH4Cl adalah 1, maka bertambahnya juga 4 milimol ya.
Nah, maka ini akan menjadi tinggal ditambah 6 kurang 4 2 ya, 2 milimol. HCl-nya habis, garamnya 4 milimol. Karena yang tersisa adalah larutan lemah dengan garamnya, maka akan terbentuk larutan penyangga ya. Larutan penyangga. Jadi larutan penyangga kita mulai rumusnya dari yang lemah, karena yang lemahnya adalah basa ya. Jadi tersisa basa lemah yaitu NH3, maka yang ada rumus OH-, konsentrasi OH-. Rumusnya gimana? Kb dikalikan mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasinya. Mol asam konjugasi. Lalu apa sih asam konjugasi? Nah, kalau kita lihat dari garamnya NH4Cl, maka ini akan terurai di dalam air menjadi NH4+ ditambah dengan Cl. Kalau basa lemahnya NH3, Kb kali basa lemahnya NH3, maka asam konjugasinya tinggal ditambahkan hanya 1. Tadinya hanya 3 jadi hanya 4. Ya. Jadi nanti NH4 ya, NH4. Jadi NH4. Jadi ini Kb dikalikan mol dari NH3 basa lemahnya. Yang ini bagi mol NH4 ya. Tapi ada plus 1 di sini ya. Kenapa? Karena NH3 tambah H+, jadi NH4+ gitu ya. Karena hanya H+ ya. Nah, kalau kita lihat NH4+ adanya di garam. Kalau mol garamnya 4 milimol, maka NH4+ itu juga 4 milimol ya. Kenapa? Karena satuannya sama, karena koefisiennya sama-sama 1 maksudnya. Ini 1, ini juga 1 gitu ya. Oke, kita coba hitung. Kb-nya adalah ketetapan basa lemahnya kalau dilihat 10 pangkat negatif 5 ya. Jadi ini 10 pangkat negatif 5, mol NH3-nya 2 milimol dibagi dengan mol NH4+-nya 4 milimol. Ini bisa dicoret ya. Nah, 2 bagi 4, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, tinggal 1/2 itu 0,5 ya. 0,5 kali 10 pangkat negatif 5, atau boleh 0,5 nya dijadikan 5 kali 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 5. Maka 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 5 adalah 10 pangkat negatif, pangkatnya ditambah ya, min 1 tambah min 5 jadi min 6. 5 kali 10 pangkat negatif 6. Maka bisa kita hitung pOH-nya ya, yaitu 6 dikurangi log 5. Nah, ini baru pOH ya. pH-nya bagaimana? Menghitung pH, rumusnya apa? 14 dikurangi pOH ya. 14 dikurangi pOH berarti 14 dikurang 6 dikurangi log 5. Akan menjadi min kali 6 min 6 ya. Min kali min plus logaritma 5. Maka 14 min 8 ditambah logaritma 5. Nah, kalau dinyatakan dalam bilangan desimal logaritma 5-nya, kalian ganti dengan 0,699 ya. Jadi ini 8 ditambah 6,099. Tuh. Oh, 0,699 salah ya. 0,699. 0,699 tambah 8 berarti 8,699 ya. Nah, ini jadi jawabannya ya. Jawabannya ini. Nah, terus apakah hanya menggunakan cara seperti ini untuk menyelesaikan soalnya? Ternyata tidak ya. Sebenarnya ada trik cepatnya tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Kalau harus menggunakan mula-mula bereaksi sisa, kalian harus mereaksikan asam dengan basanya dulu dengan cara menulis persamaan reaksinya, kan terlalu lama ya. Jadi sebenarnya tidak perlu seperti itu ya. Kalian bisa menggunakan cara trik cepat seperti ini ya. Mau tahu trik cepatnya?
Kalau mau, silakan simak baik-baik trik cepatnya. Oke, trik cepatnya langsung menggunakan rumus ini ya. Karena yang diketahui adalah basa lemah, maka yang ada rumus OH- ya, konsentrasi OH-. X itu apa di sini di rumus ini? X itu adalah banyak ion H+ pada asam kuat. Asam kuatnya adalah HCl. Maka kalau kita lihat H+-nya cuma ada 1, berarti X-nya sama dengan 1. Ya, tinggal kita masukkan deh ke rumusnya. Jadi masukkan angka-angkanya ke rumusnya ya. Jadi konsentrasi OH- KB-nya adalah 10 pangkat negatif 5 mol basa, berarti mol NH3 0,3 kali 20 ya. 0,3 dikali 20 dikurangi X-nya 1, mol asamnya mol HCl 0,1 kali 40 dibagi dengan X kali mol asam, berarti 1 kali 0,1 kali 40. Maka ini akan menjadi 10 pangkat negatif 5 kalikan 0,3 kali 20 itu 6 dikurangi 0,1 kali 40 itu 4 dibagi 0,1 kali 40 itu 4. Maka 2/4 0,5 ya. 0,5 kali 10 pangkat negatif 5 atau 0,5 nya dirubah jadi 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, ini akan menjadi 5 kali 10 pangkatnya ditambah min 5 min 6, maka POH-nya sama dengan 6 dikurangi logaritma 5 ya. Maka pH-nya adalah 14 dikurangi 6 dikurangi logaritma 5, ini sama dengan 14 kurangi 6, langsung saja 8, min kali min jadi plus logaritma 5. Kalau kita lihat logaritma 5-nya 0,699 ya. Jadi ini 8 ditambah 0,699 jadi 8,699. Nah, jawabannya sama ya. Dengan menggunakan trik cepat ini jawabannya sama seperti menggunakan mula-mula bereaksi sisa yang tadi dibahas. Oke, begitu saja ya. Jadi cepat ini caranya. Kalian bisa gunakan cara ini untuk mengerjakan tugas dari guru kalian di sekolah. Kemudian kalau kalian suka dengan trik cepat ini, silakan kalian like videonya, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini pembahasannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat belajar.